TWS 100 ribuan tapi udah ada active noise cancelling, ambience mode, sama udah ada low latency, harganya 100 ribu. Emang ada? Ada nih, DBE TWS 100 NC. Langsung kita bahas. DBE memang ngasih nama TWS ini sederhana banget. Namanya TWS 100 NC, harfiah banget. Jadi 100 ribuan mungkin ya. Terus TWS, terus ada active noise cancellingnya. Sederhana itu Music Lover. Fitur sama speknya nih kayak gini. Harganya 100 ribuan, udah ada ANC mode-nya, ada transparansi mode atau ambience mode-nya, ada gaming mode-nya atau low latency mode-nya, dan ada music mode-nya. Untuk fiturnya, ya itu, sudah cukup lengkap sebenarnya. Sedangkan untuk spek dan paket penjualannya kayak gini. Music Lover, untuk kelas harganya yang 100 ribuan, ini fitur sama speknya ini lengkap banget loh. Gue kasih poin 8 untuk fitur sama speknya. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Nah, case-nya ini cukup compact dengan bentuk lonjong, cukup tipis, dan mudah digenggam seperti ini. Warnanya hitam doff, ada list silver kayak lengkung-lengkung ombak gitu di tengahnya. Bahannya dari plastik ABS. Bagian depannya ada tulisan DBE akustik dan ada indikator lampu. Kemudian di bagian bawah ada USB charging-nya. Desainnya cukup sederhana dan minimalis. Kemudian untuk cara buka case-nya seperti ini. Nah, di dalam case-nya ada earbuds-nya dan ada marking L atau R. Sedangkan untuk earbud-nya, bentuknya itu seperti IM atau apa ya, TWS pada umumnya, tapi yang ada tangkainya. Bahannya dari plastik, kalau kita pegang ini cukup ringan dan finishingnya warna glossy. Ada dua bagian besar dari earbuds ini. Ada bagian tangkainya dan bagian shell-nya. Bagian tangkai depannya itu merupakan bagian navigasinya dan ada tulisan DBE. Kemudian di bagian bawah ada copper charging-nya. Bagian shell-nya itu bentuknya yang kayak biji melinjo. Bagian sebelah dalamnya ada fan yang agak gede di bagian tengahnya, dan ada yang fan kecil di dekat nozzle-nya. Nozzle-nya sendiri itu ukurannya pendek, bentuknya bor lonjong, filternya ya kayak mesh atau jaring ya. Ear tips-nya bahan silikon, kalau gua pegang ini cukup lembut. Nozzle-nya pendek, bornya juga lonjong, jadi bukan yang bundar kayak TWS yang biasa ya, jadi agak lonjong gitu. Untuk desainnya termasuk sederhana, untuk build-nya ya cukup sesuai sama harganya lah ya. Jadi untuk desain sama build quality-nya gue kasih poin 6,5. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Kita akan bahas pairing-nya sama latensinya. Untuk Bluetooth-nya Music Lover, ini udah Bluetooth 5.3. Pairing awal itu gampang banget, mudah dan cepat. Begitu kita keluarin dari case-nya, udah bisa dideteksi dengan device kita dan cepat langsung bisa connect. Setelah kita save nih di device, itu jauh lebih mudah lagi dan cepat untuk pairingnya. Kemudian untuk latensinya. Latensinya ini kan udah ada gaming modenya alias low latency modenya. Jadi udah aman banget. Nah, cara aktifinnya yaitu dengan pencet bagian navigasi earbud kiri selama 2 detik. Ini langsung bisa berfungsi gaming modenya. Nah, kalau gaming modenya on, itu kerasa nggak ada latensi sama sekali. Jadi kayak suara sama gambarnya itu sinkron banget. Untuk koneksinya ini gue suka. Ini termasuk yang istimewa, gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas fittingnya Music Lover. Di kuping gua ini nggak ada masalah sama sekali. Fittingnya nyaman, isolation sama ceilingnya bagus, kedap. Terus di kuping gua ini kerasa lumayan snug, jadi gampang dapat snugnya juga. Terus kalau kita pakai itu kerasa steady dan stabil. Dan karena termasuk ringan TWS ini, ya maksudnya beratnya ringan di kuping itu, jadi nyaman banget di kuping, nggak kerasa nggak kerasa kalau kita pakai TWS. Untuk fittingnya gue cukup suka, jadi gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas mic-nya. Nah, Music Lover bisa dengerin sampel suara mic-nya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS DBE TWS 100 NC. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS DBE TWS 100 NC. Kita akan bahas tuning suaranya sama kualitas noise reduction-nya. Untuk suaranya menurut gue cukup baik, cukup natural, powernya juga cukup, terus cukup clear suaranya. Kalau gue dengerin secara umum memang bukan yang paling stabil sih, tapi overall oke kok. Sedangkan untuk noise reduction-nya ini cukup bagus, suara luar bisa direduce dengan baik. Untuk kualitas mic-nya sendiri gue kasih poin 6,5. Sekarang kita langsung bahas sound quality-nya.
Nah, untuk sound quality-nya ini gue akan bahas tuning suaranya terutama pada saat gue dengerin lagu. Tapi tenang aja, gue juga akan share pengalaman gue menggunakan TWS ini dengan main game ataupun nonton film. Juga gue akan share informasi tentang kualitas noise cancelling sama ambience mode-nya. Tuning suara DBE TWS 100NC ini arahnya ke warm. Kalau Music Lover pernah dengar in-ear monitor wire-nya DBE, nah arahnya kayak gitu, yang warm, analog, yang smooth, halus, nah arahnya kayak gitu memang. Buat bassnya ini menurut gua ya, bakalan cocok sama anak-anak bass head sih. Ini bassnya nampol abis, gede, tebel, berbody, bahkan menurut gua cenderung agak boomy. Dan mungkin kerasanya sedikit agak nyampur ke arah mid-nya. Ya tipikal bass yang menggelegar lah ini. Sedangkan untuk mid-nya sendiri, ya posisinya sebenarnya cukup di tengah, tapi karena bassnya yang memang menggelegar ya sampai agak sedikit nyampur ke midnya, jadi efeknya kedengeran gua suara vokal itu agak sedikit di belakang dan agak ketutup sama bassnya. Tapi walaupun begitu, untuk lagu-lagu dengan vokal cowok atau cewek masih oke kok, masih bisa kedengeran. Sedangkan untuk treble-nya arahnya yang smooth, halus. Ini kalau kita dengerin lama-lama aman banget. Jadi yang nggak pedes gitu. Walaupun gitu, gue masih ngerasa ini cukup open dan airy kok. Untuk tuning suara, Music Lover ini anak-anak bass head ya, Music Lover yang bass head pasti bakalan cocok. Karena memang arah suaranya, karakternya kayak gitu. Ya bassnya itu menggelegar, nampol lah. Lagu-lagu yang bakalan cocok itu kayak EDM udah pasti, hip hop, lagu-lagu TikTok dapet. Terus lagu-lagu pop juga masih dapet. Ya gue rasa untuk lagu-lagu yang modern lah atau lagu-lagu kekinian itu semuanya masuk aja untuk TWS ini. Sekarang kita bahas teknis suaranya. Nah untuk teknis suaranya nih kita bahas dari detailnya. Detailnya masih cukup oke kok, micro detail masih bisa kedengeran. Terus clarity juga masih oke, resolusinya juga cukup baik, tekstur suaranya juga masih kedengeran. Sedangkan untuk soundstage ini gue cukup suka, masih cukup presisi, masih cukup sesuai semua arah suara dan pinpoint suaranya. 3D imaging masih cukup lega, gue masih bisa dengar wide-nya, depth masih oke. Height-nya juga masih oke kok. Separasi instrumen cukup baik, ya masih kepisah-pisah. Untuk transiennya Music Lover masih cukup responsif, masih cukup gesit lah. Dynamic range-nya oke. Suara kecil gue masih bisa dengerin, suara kerasnya juga masih cukup kekontrol. Buat noise floor-nya termasuk yang bersih kok, yang clean, black background. Nah, buat kualitas ANC-nya oke kok. Untuk kualitas harganya gue nggak komplain sih. Ya untuk kualitas harga 100.000 ya masih bisa ngeredus dengan cukup baik. Kemudian transparansi modenya juga masih bisa kedengeran suara luarnya dengan cukup jelas. Sedangkan kalau main game ya sama nonton film nih, main game dan nonton film gue sangat rekomendasi untuk genre yang action. Kalau film terutama ya, itu kalau kita nonton film action, rumble suaranya itu dapat banget. Jadi efeknya itu kayak real banget kalau kita nonton film, kayak kita ada di dalam scene-nya itu. Sedangkan untuk game, semua genre action ya, baik itu game MOBA, RPG, FPS, MMO, itu cocok banget selama itu action. Oke banget, istimewa banget. Overall Music Lover untuk kualitas suaranya sendiri, ini gue kasih poin 7. Kesimpulannya Music Lover, kalau Music Lover ini yang nyari TWS dengan fitur maksimal, ya jadi lengkap fiturnya, tapi budgetnya minimal, yang affordable, kayaknya ini bisa dipertimbangkan deh. Fitur-fiturnya udah lengkap, udah ada ANC, ada transparansi mode atau ambience mode, udah ada low latency mode, udah oke banget lah. Terus koneksinya juga aman, plus fittingnya dipakai lama juga oke. Menurut gua sih coba pertimbangkan untuk cobain ini DBE TWS 100NC. Ya tapi itu kan pendapat gua sih Music Lover. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.